Anggraini dengan NIM D22-2023-03579. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS data mining saya dengan data student mental health. Ini yang pertama yaitu saya akan memasukkan data yang akan saya gunakan yaitu student mental health dengan operator read CSV agar data bisa terbaik. Kemudian saya masukkan data yang sudah saya ambil yaitu student mental health. Saya lanjutkan. Kemudian next. Di sini ada beberapa variabel yaitu ada time step, terus ini ada gender, ini ada umur, kemudian di sini ada pertanyaan, what is your course, kemudian di sini ada tahun, kemudian ada IPK, dan ini pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengolah data. Kemudian di sini saya akan menggunakan umur sebagai ID. Oke. Kemudian saya akan menggunakan do you have depression sebagai label karena saya ingin mengetahui apa saja yang menyebabkan seseorang itu terkena depresi atau mengalami depresi. Oke, sekarang kita finish. Kita sambungkan ke REST. Kita lihat. Nah, di sini sudah keluar ya. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan operator select atribut untuk memilih atribut apa saja yang akan saya gunakan. Di sini exclude, di sini a subset. Nah, di sini kita bisa memilih atribut apa yang akan digunakan dan yang tidak. Yang tidak digunakan akan saya pindah ke sisi kanan. Yang tidak saya gunakan yaitu timestamp dan your correct year of study. Oke, kemudian kita apply. Selanjutnya kita cek. Nah, di sini sudah hilang ya timestampnya dan tahun pendidikannya sudah tidak ada ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke set role. Set role ini fungsinya untuk menentukan label yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita masukkan atribut name atau nama label yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan do you have depression dan target role-nya yaitu dia sebagai label. Oke, kita apply. Untuk tahapan yang terakhir yaitu decision tree. Yaitu metode yang akan saya gunakan yaitu metode decision tree. Alasan saya menggunakan metode decision tree yaitu mudah dipahami karena bentuk model pohon keputusan dan cocok untuk dataset saya yang campuran atau numerik dan kategori. Nah, kemudian kita apply atau kita run. Nah, ini dia hasil dari pohon keputusan data saya. Berdasarkan hasil pemodelan decision tree ini menggunakan dataset kesehatan mental mahasiswa atau student mental health,
ditemukan bahwa variabel yang paling berpengaruh dalam membedakan mahasiswa yang berisiko depresi dan tidak mengalami depresi. Pada kelompok mahasiswa yang sudah menikah, yaitu marital status, ini cenderung mengalami depresi. Yes. Di sini rasio totalnya 15,84%. Nah, kemudian pada kelompok mahasiswa yang belum menikah, faktor pencarian kita lanjutkan dengan faktor pencarian bantuan profesional atau bantuan ke spesialis menjadi penentu selanjutnya. Kemudian mahasiswa yang pernah mencari bantuan profesional lebih banyak mengalami depresi. Saya ulangi, kelompok mahasiswa yang belum menikah dengan faktor pencarian bantuan spesialis itu menjadi penentu selanjutnya. Mahasiswa yang pernah mencari bantuan spesialis itu dua responden, yaitu dengan rasio total 1,98%. Dan diprediksi mengalami depresi. Selanjutnya, pada mahasiswa yang belum mencari bantuan, variabel anxiety atau kecemasan menjadi pembeda utama. Mahasiswa yang tidak memiliki kecemasan atau anxiety itu cenderung tidak mengalami depresi. Namun, bagi mahasiswa yang memiliki kecemasan, faktor panic attack menjadi pemisah berikutnya atau menjadi alasan berikutnya. Mahasiswa yang memiliki panic attack memperlihatkan peluang depresi lebih tinggi dibanding mahasiswa yang tidak mengalami panic attack. Pada kelompok panic attack, variabel gender dan CGPA atau nilai akademik IPK memberikan pengaruh tambahan. Mahasiswa perempuan menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk mengalami depresi dibanding laki-laki. Selain itu, mahasiswa dengan CGPA tinggi 3,50 sampai 4,00 cenderung tidak mengalami depresi, sedangkan mahasiswa dengan CGPA sedang atau dengan nilai 3,00 sampai 3,49 menunjukkan variasi hasil, khususnya pada mahasiswa perempuan. Kemudian, secara keseluruhan, model menghasilkan pola bahwa kondisi psikologis anxiety dan panic attack, status pernikahan, kemudian pencarian bantuan profesional, gender, dan prestasi akademik itu merupakan faktor yang paling menentukan dalam memprediksi resiko depresi pada mahasiswa. Kemudian, dari hasil analisis ini menggunakan pohon decision tree, dapat disimpulkan bahwa status perkawinan merupakan faktor awal yang mempengaruhi mahasiswa yang sudah menikah lebih rentan mengalami depresi. Kemudian, mahasiswa yang pernah mencari bantuan spesialis atau pergi ke dokter untuk konsultasi, untuk meminta bantuan, juga memiliki kecenderungan depresi yang lebih tinggi. Kemudian, anxiety dan panic attack menjadi faktor psikologis yang meningkatkan resiko depresi. Kemudian, pada gender,
khususnya perempuan dengan panic attack, menunjukkan peluang depresi lebih besar. Pada CGPA atau nilai IPK yang tinggi berkaitan dengan resiko depresi yang lebih rendah. Secara keseluruhan, kombinasi faktor psikologis, status sosial, dan prestasi akademik sangat mempengaruhi tingkat resiko depresi mahasiswa. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata atau kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.